Menjadi Menteri Keuangan ibarat menjadi bendahara keluarga besar Indonesia. Setiap rupiah, utang, dan anggaran ada di bawah pengawasannya. Posisi ini adalah jantung pemerintahan, menentukan arah ekonomi dari pusat hingga pelosok desa. Saat ini, kursi panas itu diduduki Purbaya Yudi Sadewa, teknokrat yang memikul tanggung jawab menjaga APBN di tengah tantangan global dan politik domestik. Pertanyaannya, akankah Purbaya bertahan hingga 2026? Jawabannya akan menentukan stabilitas fiskal dan masa depan ekonomi Indonesia. Untuk memahami kepemimpinan Purbaya, kita harus melihat rekam jejaknya sebagai teknokrat tulen. Ia membangun reputasi di lembaga strategis, dikenal berhati-hati dan fokus pada stabilitas. Pengalamannya di lembaga penjamin simpanan dan lingkaran kebijakan ekonomi memberinya pemahaman mendalam soal sistem keuangan. Penunjukannya sebagai Menteri Keuangan disambut positif pasar. Ia dianggap tangan yang aman. Namun di kursi menteri, ia harus menyeimbangkan idealisme teknokratis dengan realitas politik. Tantangannya kini, menerjemahkan keahlian teknis menjadi kebijakan efektif di tengah tarik-menarik kepentingan. Kinerja seorang Menteri Keuangan tidak hanya diukur dari seberapa baik ia mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Purbaya, dalam masa jabatannya, menempatkan fokus utama pada stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga kepercayaan pasar dan mendorong investasi, sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi. Disiplin fiskal yang diterapkan Purbaya mendapat apresiasi dari para investor karena dinilai mampu menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Namun di sisi lain, serapan anggaran yang rendah menjadi sorotan tajam. Hingga kuartal ketiga 2025, realisasi belanja pemerintah baru mencapai 62,8%. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penyaluran dana dan dampaknya terhadap program-program prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. Untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik, Purbaya meluncurkan berbagai inovasi. Salah satunya adalah saluran pengaduan berbasis WhatsApp. Melalui kanal ini, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau masukan terkait pengelolaan keuangan negara. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata untuk mendekat pemerintah dengan rakyat, serta mempercepat respons terhadap isu-isu yang berkembang di lapangan. Namun, tidak semua kebijakan berjalan mulus tanpa kontroversi. Beberapa keputusan Purbaya, seperti sikapnya terkait utang proyek kereta cepat dan penundaan kenaikan cukai popok bayi, memicu perdebatan di masyarakat. Ada yang menilai kebijakan tersebut pragmatis, namun tak sedikit pula yang mengkritik, karena dianggap kurang berpihak pada kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan fiskal. Dalam situasi seperti ini, Purbaya dihadapkan pada dilema yang tidak mudah. Ia harus menyeimbangkan antara menjaga kesehatan fiskal negara, menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak, serta merespons sentimen publik yang terus berubah. Setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Setiap keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga terhadap persepsi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, tuntutan politik dan harapan rakyat, agar Indonesia tetap tumbuh dan stabil di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. 3 indikator utama inflasi, rupiah, dan investasi jadi rapor Purbaya. Inflasi terkendali, harga stabil, dan koordinasi fiskal moneter berjalan baik. Rupiah relatif stabil meski tetap rentan faktor eksternal berkat disiplin fiskal.
Investasi tumbuh, didorong kepercayaan pada kredibilitas Purbaya. Namun, isu serapan anggaran lambat jadi sinyal inefisiensi birokrasi. Menurut ekonom Faisal Basri, stabilitas makro sudah baik, tapi tantangan berikutnya adalah mempercepat belanja agar pertumbuhan lebih berkualitas. Stabilitasnya tak cukup. Eksekusi kebijakan jadi tuntutan utama. Posisi Menteri Keuangan selalu dalam pusaran politik, meski diisi teknokrat seperti Purbaya. Tekanan bisa datang dari partai koalisi yang merasa alokasi anggaran tak memadai, atau dari evaluasi presiden atas kinerja dan eksekusi program. Isu serapan anggaran rendah jadi amunisi kritik, dan pengawasan anggaran yang dialihkan ke Satgas menandai evaluasi serius. Nasib Purbaya sangat bergantung pada kalkulasi politik presiden, stabilitas atau penyegaran, demi percepatan program. Ada 3 skenario utama untuk Purbaya hingga 2026. Bertahan pasar dan investor berharap ini demi stabilitas, apalagi jika fundamental ekonomi tetap sehat. Bergeser, Purbaya dipindah ke pos lain, memberi ruang penyegaran di Kemenkeu tanpa guncangan besar. Bergai, Purbaya diganti jika tekanan politik atau evaluasi kinerja sangat negatif, menandai perubahan arah kebijakan. Setiap skenario punya risiko dan peluang, baik bagi Purbaya maupun ekonomi nasional. Pilihan presiden akan menentukan arah fiskal di tahun krusial transisi. Para ahli menyoroti dilema antara stabilitas dan perubahan. Bertahan memberi kepastian, tapi jika masalah serapan anggaran tak teratasi, stagnasi mengancam. Bergeser membuka peluang penyegaran, tapi adaptasi menteri baru bisa memperlambat keputusan. Berganti berisiko tinggi, bisa memicu volatilitas pasar dan ketidakpastian kebijakan. Bima Yudhistira dari Chelios menilai pergantian Menteri Keuangan di tahun terakhir sangat tidak ideal bagi pasar. Intinya, stabilitas tanpa eksekusi efektif hanyalah ilusi. Presiden harus memilih pertahankan kepastian atau ambil risiko demi akselerasi. Setiap keputusan terkait posisi Menteri Keuangan membawa dampak langsung, tidak hanya ke pasar modal, tapi juga ke kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap perubahan, dan setiap isu pergantian pejabat utama bisa memicu reaksi berantai yang cepat. Stabilitas, seperti yang diwakili oleh sosok Purbaya, memberikan rasa aman bagi pelaku pasar. Ketika pasar merasa yakin dengan arah kebijakan, biaya pinjaman cenderung rendah, nilai tukar rupiah tetap stabil, dan investasi pun mengalir lancar. Kondisi ini menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kepercayaan investor dalam dan luar negeri. Namun, wacana reshuffle atau pergantian Menteri Keuangan seringkali menimbulkan ketidakpastian. Investor menjadi ragu, banyak yang memilih menunda keputusan penting, dan volatilitas pasar pun meningkat. Harga saham bisa berfluktuasi tajam, dan nilai tukar rupiah rentan tertekan. Bagi masyarakat, kebijakan Menteri Keuangan sangat menentukan arah dan alokasi anggaran negara. Program-program vital seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial sangat bergantung pada keputusan di level ini. Setiap perubahan bisa berdampak pada kelancaran distribusi anggaran ke daerah-daerah. Jika Purbaya tetap menjabat dan serapan anggaran membaik, pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lancar. Proyek-proyek strategis bisa diselesaikan tepat waktu, dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Sebaliknya, jika terjadi pergantian, prioritas anggaran bisa berubah. Proyek-proyek penting berisiko tertunda, bahkan terhenti, dan pelayanan publik pun bisa terganggu. Ketidakpastian ini membuat masyarakat cemas akan masa depan pembangunan. Perdebatan soal nasib Purbaya bukan sekadar soal jabatan, melainkan tentang kepastian anggaran dan keberlanjutan program-program yang menyentuh kesejahteraan bangsa. Stabilitas di level kebijakan keuangan adalah fondasi penting bagi kemajuan Indonesia ke depan.
Nasib Purbaya bergantung pada tarik-menarik antara stabilitas dan desakan akselerasi kinerja. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh gejolak, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas. Stabilitas menjadi fondasi utama, namun tekanan untuk mempercepat realisasi program dan anggaran juga tak bisa diabaikan. Purbaya harus menyeimbangkan dua kepentingan ini, agar tidak terjebak dalam stagnasi atau justru mengambil risiko yang terlalu besar. Ia sukses menjaga pilar ekonomi, memastikan inflasi terkendali dan pertumbuhan tetap positif. Namun, serapan anggaran yang rendah menjadi titik lemah yang terus disorot. Banyak pihak menilai, lambatnya penyerapan anggaran bisa menghambat laju pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Purbaya dan timnya untuk memperbaiki kinerja tanpa mengorbankan kehati-hatian. Keputusan akhir di tangan Presiden, apakah akan memilih risiko ketidakpastian pasar dengan melakukan reshuffle, atau tetap bertahan dengan risiko lambatnya eksekusi program. Presiden harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang, serta bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi nasional. Publik harus mengawasi isu ini sebagai bagian dari hak warga negara, bukan sekadar gosip politik. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Untuk pasar, tetap tenang, namun waspada. Fundamental ekonomi Indonesia masih solid, dengan cadangan devisa yang kuat, dan sektor keuangan yang relatif stabil. Namun pelaku pasar harus menyiapkan strategi antisipasi jika reshuffle benar-benar terjadi, karena perubahan kebijakan bisa berdampak pada pergerakan pasar dalam jangka pendek. Siapapun menterinya, tantangannya tetap sama, menjaga ekonomi tetap stabil, mempercepat realisasi program, dan memastikan kemajuan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menavigasi ketidakpastian ini dengan bijak dan responsif.